Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Dan Obrolan Karebosi pada edisi hari ini secara khusus mengangkat tema terkait Gubernur Sulsel akan copot sektor. Jika memang benar akan dicopot, maka jabatan Sekprov ini kemudian dilakukan oleh Bapak Abdul Hayat Ghani hanya 3 tahun 6 bulan. Seperti apa kemudian pendapat atau pandangan dari pengamat kebijakan publik? Langsung saja saya ingin mendengarkan alasan Anda, Pak, pengamat kebijakan publik, silakan. Ya, jadi memang ini menjadi sesuatu yang sangat menarik tentu saja, dan kemudian khususnya karena ini kita sudah menghadapi tahun politik dan di mana perhatian daripada pemerintah itu memang masyarakat itu lebih tersorot kepada pemerintah, khususnya adalah menjelang perhelatan atau tahun politik itu masyarakat atau publik kemudian menyorot bagaimana hasil-hasil atau karya-karya dalam artian kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam kurun periodisasi, termasuk dinamika dan semacamnya, ya. Oleh sebab itu maka tentu saja ini akan menarik perhatian kita, dan saya setuju dengan judul yang ditampilkan hari ini, ya, copot Sekprov itu ada apa? Nah, tentu itu menjadi pertanyaan di benak kita secara bersama-sama, terlebih karena ini sudah di ujung daripada periode kepemimpinan Prof. Andalan ini, ya, sekalipun dengan dinamika dan semacamnya yang kemudian terjadi. Nah, kemudian itu yang pertama, mengingat pentingnya ini kemudian menjadi perhatian publik. Kemudian yang kedua adalah kalau kita merujuk pada regulasi yang telah ada, sesungguhnya ya penggantian atau pencopotan daripada pejabat ini memang menjadi hak daripada pimpinan, dalam hal ini gubernur pada level provinsi. Tetapi soal kita bukan di situ. Soal kita hari ini adalah apa korelasi antara pencopotan ini dengan prospek pencapaian visi dan misi, karena itu yang kemudian akan ditagih oleh publik kita gitu. Nah, apakah kemudian dengan adanya pencopotan ini kemudian nanti mampu mendorong dengan waktu yang sudah begitu singkat lagi, tersisa yang begitu singkat ini, apakah kemudian ini nanti akan berefek pada pencapaian kinerja itu? Kemudian yang selanjutnya tentu kita akan kembali kepada bagaimana persoalan mekanisme proses yang kemudian terjadi baik di internal ataupun di eksternal pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Khususnya di internal pemerintahan ini, kalau dari segi kebijakan ada 4 hal yang kemudian kita akan menelisik lebih jauh terkait dengan pencopotan ini dari sisi implementasi kebijakan. Yang pertama adalah persoalan komunikasi, ya. Di mana-mana saya lihat, ya, pergantian, apakah itu kemudian promosi, apakah itu kemudian demosi, apakah itu pengembangan ataukah penyegaran dalam tubuh organisasi pemerintah, pasti ada soal yang kemudian terjadi dalam hal komunikasi, ya. Nah, tentu komunikasi yang kita harapkan di sini adalah khususnya karena
sekretaris daerah ini adalah kepala pemerintahan di kantor provinsi, gitu ya. Kepala kantor, maksud saya. Kalau kepala pemerintahan gubernur. Nah, ini karena posisinya sebagai kepala kantor, maka tentu keberadaannya ini sangat vital. Oleh karena itu, mekanisme dan proses pergantiannya ini harus kemudian dibuka kepada publik sesungguhnya, gitu ya. Ini persoalan komunikasi. Nah, yang kita tidak kemudian dapatkan informasi itu adalah bagaimana mekanisme dan prosesnya ini tiba-tiba kemudian muncul ke publik isu pencopotan itu. Nah, yang kita butuhkan ini adalah bagaimana komunikasi yang terbangun antara pemerintah dengan publik atau masyarakatnya, karena tentu kewenangan prerogatif itu harus mengedepankan daripada kepentingan publik, bukan kepentingan personal, apalagi kelompok dan lain sebagainya. Itu tidak bisa secara tendensius seperti itu dilakukan pencopotan. Oleh karena itu penting, saya kira kita garis bawah ini persoalan komunikasi. Komunikasi di sini adalah apakah kemudian ada mekanisme atau proses yang berjalan. Misalnya dalam artian ada proses pendaftaran bakal calon pengganti daripada sekda ini. Kemudian yang kedua ada apakah proses penjaringan itu kemudian berjalan sampai dengan proses pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Presiden itu. Nah, ini yang saya kira perlu untuk dibuka juga kepada ruang publik, karena dalam proses penjaringan ini kemudian kan biasanya ada 3 nama yang kemudian muncul, gitu kan. Nah, 3 nama muncul ini kemudian nanti diusulkan kepada pemerintah yang jenjang lebih tinggi, dalam ini Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua adalah tentu kita melihat bagaimana kemampuan daripada sumber daya manusia ini. Ya, alasan pencopotan itu harus didasarkan pada beberapa hal, dan jelas di dalam undang-undang itu menegaskan bahwa alasan pencopotan ya ada beberapa. Misalnya pencopotan dilakukan karena berhalangan tetap, gitu kan. Kemudian alasan pencopotannya itu karena misalnya terlibat kasus korupsi yang kemudian ada penahanan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita abaikan dengan berlindung pada asas hak prerogatif. Tentu ada pengecualian itu, sekalipun kemungkinan itu muncul berdasarkan peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 itu, kalau saya tidak keliru, memungkinkan di situ untuk dilakukan pencopotan bagi pejabat baik itu eselon 2 ataupun eselon 1 di level kepala dinas atau sekretaris daerah. Itu kemudian peraturan presiden itu memungkinkan untuk dilakukan pencopotan. Memang memungkinkan itu. Tetapi kita tidak boleh memandang satu regulasi untuk dijadikan sebagai satu-satunya acuan untuk melakukan pencopotan itu. Penting bagi kita untuk melakukan penelaah lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah persoalan sumber daya manusia yang selain daripada regulasi itu tadi. Namanya sekda, namanya sekretaris daerah ini, dia dituntut untuk mampu menjabarkan ya kemampuan sumber daya manusianya ini harus kemudian mampu menjabarkan apa yang divisi dan dimisikan oleh gubernur. Nah, kalau misalnya gubernur dalam hal ini melihat bahwa visi dan misi kemudian tidak mampu diterjemahkan dengan baik, sehingga itu berdampak nanti pada kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka itu memungkinkan hal-hal itu. Tapi kan yang kita muncul informasi yang kemudian berkembang ini kan hanya pencopotannya, tetapi proses dan mekanismenya itu tidak sampai ke kita gitu. Nah, ini yang penting untuk diketahui publik. Kemudian ketiga adalah persoalan distribusi. Ini yang saya katakan tadi.
ya, distribusi atau disposisi. Nah, menerjemahkan daripada visi dan misi daripada gubernur ini harus mampu didistribusikan, didisposisi oleh sekda ini ke masing-masing OPD. Karena di situ, karena itu undang-undang tegas mengatakan setiap OPD bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekda. Karena itu saya katakan tadi sangat vital ini sekretaris daerah. Kecuali urusan teknis seperti misalnya keuangan, kemudian apa namanya tuh BPSDM. Nah, itu jalur komunikasinya itu bisa secara langsung ke apa namanya ke gubernur. Tetapi organisasi-organisasi perangkat daerah, dinas, kantor itu semua harus melalui sekda. Nah, yang ingin kita katakan adalah manakala dilakukan ya proses pergantian atau pencopotan, mau tidak mau ini akan berefek pada pelayanan kita. Itu. Jadi jangan hanya dilihat bahwa proses pencopotan ini kemudian tidak menghambat proses pelayanan. Disadari atau tidak, itu pasti efeknya akan ada, ya, efeknya akan ada. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kemudian struktur birokrasi kita ini mampu diterjemahkan oleh sekda, ya, sekda dalam artian ke level yang apa namanya, level yang lebih rendah, katakanlah kabupaten dan kota. Karena kita ketahui bersama bahwa pemerintah provinsi itu adalah perwakilan daripada pemerintah pusat, yang oleh karena itu dia memiliki kewenangan untuk kemudian apa namanya, mampu menjalankan proses-proses birokrasi yang kemudian ada di apa namanya, di level pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga dengan adanya misalnya pencopotan itu, maka tentu publik akan mempertanyakan apa iya tidak memberikan efek, apa iya kemudian tidak memberikan dampak terhadap pelayanan publik kita. Nah, yang saya katakan, apa poin saya yang pertama di sini adalah apakah dengan pencopotan ini bisa memacu penyelesaian daripada program-program atau kebijakan yang kemudian dicita-citakan oleh Propamdalan 2018-2023. Soal kita di situ, mau pencopotan kapan saja ya silahkan saja, cuman kenapa kita menyorot, karena pasti mau tidak mau akan terganggu pada proses-proses pelayanan kita, khususnya kalau kita melihat implementasi kebijakan dari 4 hal tadi ini. Persoalan komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, sampai dengan struktur birokrasi. Ini akan berefek. Sejauh mana akan mempengaruhi pola kepemimpinan di Sulawesi Selatan? Kita ketahui bersama Pak Dr. Alianas bahwa di Sulawesi Selatan kan tidak ada wakil gubernur, begitu ya. Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.